Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Selamat pagi Sobat Komasjak yang sudah bergabung di IG Live ini. Apa kabar nih Sobat Komasjak di hari Jumat yang lumayan cerah ini ya? Enaknya setelah olahraga nih menggerakkan badan, kita melakukan kegiatan yang santai tapi bermanfaat, seperti acara santai bareng Komasjak yang akan segera mulai di pagi hari ini. Dalam acara sajak sebelumnya, kita telah berbincang santai tentang SP2DK atau Surat Permintaan Penjelasan atas data dan atau keterangan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang program pengungkapan sukarela atau PPS bersama narasumber kita, Bapak Robert Pakpahan selaku Wakil Ketua Komite Pengawas Perpajakan, serta narasumber kita, yakni Bapak Saifuddin yang menjabat sebagai Kepala Bagian Pengaduan dan Mediasi Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan. Nah, bagi Sobat Komwasyak yang belum tahu nih apa itu program pengungkapan sukarela, atau setidaknya ya lupa-lupa ingatlah, kita recall dulu ya, bahwa program pengungkapan sukarela adalah kebijakan pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan secara sukarela terhadap kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. Program ini sedang berlangsung dimulai dari 1 Januari 2022 kemarin hingga nanti 30 Juni 2022. Nah, sedikit flashback nih ke tahun 2016 lalu bahwa terdapat program pengampunan pajak atau tax amnesty ya. PPS tahun 2022 ini berbeda loh dari program pengampunan pajak tahun 2016 lalu itu. Apa aja sih perbedaannya? Lalu keuntungan bagi wajib pajak yang ingin mengikuti PPS itu apa ya? Atau mungkin Sobat Kopasjak penasaran dengan pandangan Komite Pengawas Perpajakan terhadap dinamika terbitnya kebijakan PPS ini. Makanya, yuk ikuti sampai akhir acara santai bareng Komasjak ini. Nah, sebelum kita memulai acara, kita akan berkenalan dulu nih dengan Komite Pengawas Perpajakan atau yang biasa disebut Komwasjak. Komite Pengawas Perpajakan atau Komwasjak itu dibentuk sebagai implementasi amanat Undang-Undang KUP atau Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Komwasjak merupakan komite non-struktural dan bersifat mandiri yang bertugas membantu Menteri Keuangan dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan perpajakan dan pelaksanaan administrasi perpajakan, yang dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan BKF. Nah, dalam melakukan pengawasan, Komwasjak menyampaikan saran atau rekomendasi dengan melaksanakan pengkajian, pengamatan, mediasi, edukasi, dan menerima pengaduan serta masukan dari masyarakat. Komwasjak periode 2019 sampai 2022 dipimpin oleh Profesor Mardiasmo selaku Ketua Komwasjak dengan Bapak Robert Pakpahan selaku Wakil Ketua Komwasjak. Kemudian ada 3 anggota, yakni Profesor Haula Rosdiana, Bapak Marisi Zainuddin Sihotang, Bapak Anton Gunawan, serta 2 anggota ex officio, yaitu Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Bapak Heru Pambudi, serta Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, Bapak Awan Nurmawan. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan mengundang ke dalam ruang virtual ini narasumber dan moderator kita, Bapak Robert Pakpahan dan Bapak Saifuddin. Namun sambil kita menunggu, saya akan membacakan terlebih dahulu profil singkat dari narasumber kita pada pagi hari ini.
Bapak Robert Pakpahan merupakan anggota Komite Pengawas Perpajakan periode 2019 sampai 2022. Tugas terakhir beliau sebelum bergabung dalam Komwasjak adalah menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak dengan masa jabatan tahun 2017 sampai 2019. Lahir di Tanjung Balai, Sumatera Utara pada 20 Oktober 1959, Bapak Robert menempuh pendidikan Diploma 4 Spesialisasi Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Kemudian beliau menyelesaikan studi Master of Administration di University of North Carolina at Chapel Hill. Beliau meraih gelar Doctor of Philosophy in Economics di universitas yang sama, yaitu University of North Carolina at Chapel Hill. Dan untuk moderator kita, Bapak Saifuddin merupakan Kepala Bagian Pengaduan dan Mediasi di Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan. Baik, sudah hadir bersama kita nih Bapak Robert Pakpahan selaku narasumber dan Bapak Saifuddin selaku moderator. Selamat pagi Bapak Robert, selamat pagi Bapak Saifuddin. Pagi Mbak Fania, pagi Pak Robert. Iya, bagaimana kabarnya Bapak? Kabar baik ya dan sehat, Alhamdulillah. Baik, untuk memulai acara, saya punya pantun nih untuk Bapak Saifuddin. Berangkat pagi-pagi berangkat ke kantor. Pulangnya naik Kopaja. Kepada Bapak Moderator, ayo kita mulai saja. Cakep. Cakepnya telat ya Mbak Fania. Tidak apa-apa Pak, yang penting masih cakep. Baik, terima kasih Mbak Fania. Iya, silakan Bapak Saifuddin untuk dapat memulai acara diskusi ini. Baik, terima kasih Mbak Fania. Yang terhormat Pak Robert, Bapak kita, tokoh kita, dan Sobat Komwasjak dimanapun berada yang menyimak acara IG Live Komwasjak pagi ini. Tadi ada pantun, rasanya tidak elok kalau saya tidak membalas pantunnya Mbak Fania ya. Ikut berangkat dengan Mbak Fania, pagi-pagi naik mobil Kia. Kianya Seltos atau Sonet ini ya, yang punya tren. Sampai di kantor, sarapan dulu, pakai Indomie. Terima kasih kepada pembawa acara Mbak Fania. Saatnya kita mulai perbincangan menarik pagi ini. Baik, Sobat Komwasjak. Sobat Komwasjak, pagi ini kita kembali bertemu. Kita ngobrol santai saja, tetapi temanya agak-agak susah diajak untuk ini ya, dibikin santai. Ini temanya tema serius ini ya. Karena tema-tema pajak itu tema-tema serius, begitu ya. Hal-hal yang sebetulnya ketika melakukan kesalahan sedikit saja itu menjadi serius begitu ya. Sehingga memang agak-agak ini juga begitu ya, mau dibikin santai tapi temanya serius, tapi harus serius juga supaya tidak mengurangi hal-hal yang nanti mungkin kita perlu fokus betul untuk melakukan obrolan begitu ya. Terus kalian Sobat Komwasjak, tema kita kali ini adalah PPS. Ini seringkali diangkat oleh banyak sosialisasi dilakukan di banyak unit. Salah satu Kementerian Keuangan, di Kementerian Keuangan juga beberapa kali mengadakan sosialisasi publikasi tentang PPS. Periode PPS ini 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Tetapi memang ini gemanya agak kurang gitu ya. Gemanya agak kurang. Mudah-mudahan ini juga tidak mencerminkan begitu ya antusiasme masyarakat untuk merespon tawaran program pengungkapan sukarela ini, karena ini PPS ini ada yang menyebutkan TA jilid kedua begitu ya, walaupun sebetulnya bukan jilid kedua, bukan TA jilid kedua, ini program yang berbeda begitu ya, program yang berbeda yang menitik beratkan pada
pemberian kesempatan pemerintah kepada wajib pajak ya untuk membetulkan begitu ya, untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum optimal dipenuhi begitu ya. Jadi ini adalah ruang yang diberikan oleh pemerintah dalam suasana pandemi begitu ya, jadi masyarakat untuk sepenuhnya mengambil inisiatif melakukan pembetulan atas harta yang belum disampaikan. Nanti di skema 1 nanti akan dijelaskan untuk yang belum dilaporkan di SPT 2015 dan skema 2 nanti yang belum dilaporkan di SPT 2020 begitu ya. Nah, kita juga mendengar bahwa memang masih banyak masyarakat yang sebetulnya masih pengen sebetulnya ya untuk berpartisipasi dalam program ini, tetapi masih banyak yang masih bingung begitu ya. Ini gimana sih, objeknya apa saja sih, siapa saja yang boleh gitu ya. Kemudian tarifnya berapa, keuntungan bagi saya apa begitu ya. Baik, ini kita langsung saja kita ngobrol dengan tokoh kita, dengan bapak kita, Pak Robert Pakpahan. Baik Pak Robert, ini sebagai awalan untuk obrolan kita, ini pandangan Bapak terkait dengan dinamika terbitnya kebijakan PPS ini apa sih sebetulnya ini ya Pak, maksudnya, kemudian poin dari kebijakan ini apa kira-kira Pak? Makasih Pak Saifuddin, Mbak Nia, juga Sobat Komwasjak semuanya, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Topik hari ini mengenai program pengungkapan sukarela PPS. Kalau saya melihatnya ini menunjukkan semangat atau konsistensi dari pemerintah terus melakukan perbaikan di bidang perpajakan. Kan dari tahun ke tahun, dari puluhan tahun yang lalu perbaikan, baik perbaikan di internal DJP maupun terhadap wajib pajak. Di 2016 telah diperkenalkan dan diimplementasikan tax amnesty, cukup antusias, kemudian sekarang diperkenalkan lagi program pengungkapan sukarela. Jadi saya melihat dari konsistensi semangat bahwa terus untuk memperbaiki, mereform, dan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk terus upaya lebih patuh. Nah, kalau melihat sequence-nya, tax amnesty dulu latar belakang atau alasannya adalah pada era di mana Direktorat Jenderal Pajak itu akan memasuki keterbukaan informasi yang cukup besar. Sebelum 2016, informasi perbankan itu keuangan tidak masuk ke DJP secara otomatis. Dan juga sebelum 2016, automatic exchange of information dengan berbagai negara, puluhan negara yang bergabung di OECD dan di G20, itu pun tidak ada komitmen kita antar negara untuk bagi-bagi informasi menyangkut warga negara orang lain yang ada di negaranya. Nah, waktu di 2016, mendekati 2016 atau 2016 lah, banyak kesepakatan muncul, undang-undang yang mengatur sektor keuangan pun membuka, karena ada informasi yang mengalir ke DJP secara teratur mengenai saldo-saldo uang di perbankan. Kemudian di dunia internasional juga ada kesepakatan exchange of information. Nah, itulah periode sewaktu kita memasuki tax amnesty. Jadi itu periode DJP mengatakan ke masyarakat, kami akan dapat data loh ini, khususnya data dari sektor keuangan waktu itu. Nah, siap-siap kalau ada diskrepensi perbedaan dengan SPT, nanti kami terpaksa mengenakan pengenaan pajak menurut SKP dengan tarif dan denda yang sesuai dengan ketentuan cukup besar. Nah, itulah muncul tax amnesty waktu itu, 3 periode, 3 bulan, dari mulai Januari 2016, Juli ya, second semester 2016 sampai
first quarter 2017. Tarifnya sangat rendah. Silakan mengungkap segala harta yang belum pernah disampaikan ke DJP. Itulah tax amnesty. Tarifnya cukup rendah, sehingga mudah-mudahan dengan semangat setelah selesai tax amnesty, informasi akan membludak masuk ke DJP, kemudian basis data di DJP lebih bagus, supaya tidak terlalu banyak shock atau surprise terhadap wajib pajak. Nah, kemudian masih ada sekelompok merasakan bahwa dulu nggak ikut dan lain sebagainya, dan juga dengan semangat datanya sudah banyak, tapi kita perlu memaintain pemulihan ekonomi supaya masyarakat tidak terkena tarif terlalu tinggi, karena pada setelah TA itu kalau ada harta yang ditemukan oleh DJP, misalnya berdasarkan data automatic exchange of information maupun dari perbankan maupun dari ILAP, itu bisa kena tarif 30% dengan denda 200%, sehingga hampir semua sebenarnya harta tersebut 90% ya Pak ya? Ya. Iya, jadi 20 tarif 30%, denda hampir tinggal 10%. Nah itu 10%. Agak, kalau dikenakan terhadap banyak pihak, dikhawatirkan mengganggu pertumbuhan ekonomi, muncullah semangat, oke lah, kemarin tuh untuk siap-siap memasuki era terbuka, sekarang untuk membantu supaya tidak terlalu terpukul kalau diketemukan. Toh DJP sudah mulai mempunyai data. Semangat itu kelihatan yang muncul di PPS. Oke lah, untuk kemudian ini sekali lagi diberikan oleh pemerintah kesempatan untuk mengungkap secara sukarela kalau ada harta yang belum disampaikan di SPT yang sebelumnya dengan berbagai skema. Jadi overall sequence-nya begitu. Dulu TA itu memasuki era keterbukaan informasi, sekarang diberikan lagi, oke lah, supaya pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, kemampuan masyarakat untuk konsumsi tetap ada. Dan lagi-lagi poinnya yang saya katakan adalah bahwa pemerintah konsisten terus memperbaiki iklim perpajakan, bukan hanya dari cara kerja di DJP, memperbaiki IT, prosedur, bisnis proses dan lain sebagainya, tetapi juga di dalam memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk lebih patuh. Jadi ini rangkaian reform terus-menerus lah saya lihat dari pemerintah untuk memperbaiki sistem dan ujungnya sih kepatuhan perpajakan di Indonesia. Itu Pak saya, aku juga ya, sih baik. Ininya, rangkaian sequence-nya. Ini rangkaian reform yang dilakukan oleh pemerintah begitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa ditangkap juga oleh masyarakat begitu Bapak ya. Artinya pemerintah betul-betul berusaha konsisten dan dalam kebijakan-kebijakannya begitu ya. Ini bagian dari reformasi birokrasi, reformasi perpajakan begitu. Mudah-mudahan ini yang bisa ditangkap oleh masyarakat pesan ini gitu ya. Nah, tadi sudah sedikit disinggung konsideran latar belakang, sedikit perbedaan lahirnya antara kebijakan TA dengan kebijakan TPS ini gitu ya. Nah, supaya sobat Komajak masyarakat lebih agak detail sedikit, kira-kira poin-poin selain tadi konsideran, perbedaan antara TA dan TPS ini kira-kira apa Pak besaran yang bisa dielaborasi? Kalau nuansa sih masih mirip-mirip, nuansa pengampunan, tetapi perbedaan yang konkret juga jelas ada. Pertama, tadi saya katakan tujuannya waktu yang pertama itu untuk siap-siap menghadapi keterbukaan informasi, sementara TPS ini untuk membantu pendorong pertumbuhan ekonomi overall. Nomor 2, periodenya kan kalau dulu kan 3 periode itu. 3 bulan, dan setiap periode awal tuh lebih murah, makin lama makin mahal. Nah, kalau sekarang cuma 1 periode dari Januari 2022 sampai akhir Juni 2022, dan tarifnya pun untuk 1 periode aja. Jadi dari segi periodisasi dan tarif, periodisasi berbeda. Nah, tarif juga beda. Sekarang ini kan ada 2 skema, tarifnya 6% sampai 11%. Sementara skema 2, 12% sampai 18%. Kalau yang dulu tuh paling rendah sampai 2%. Jadi tarifnya juga memang lebih murah di yang periode pertama. Kemudian perbedaan yang agak
konkret juga nanti kita jelas lihat adalah siapa yang boleh ikut pesertanya. Kalau di tax amnesty yang 2016, seluruh wajib pajak orang pribadi maupun badan boleh untuk periode akhir 2015 ke belakang. Kalau sekarang nanti kita bisa lihat itu lebih mengerucut sih, mana yang boleh, sedikit lebih spesifik. Sebagian besar ditargetkan sih memang untuk orang pribadi, walaupun untuk badan masih secara terbatas. Itu sih aku lihat perbedaannya. Iya, baik. Jadi setidaknya tadi ada dari sisi tujuannya, angle-nya berbeda begitu Pak ya. Kemudian periodenya juga berbeda, kemudian pesertanya juga berbeda. Nah, ini nyambung yang peserta ini mungkin Sobat Kemasjak perlu tahu juga itu kan. Bertanya-tanya mungkin yang sama sekali belum mendapat informasi sosialisasi tentang PPS, kira-kira saya bisa nggak ya ikut PPS gitu ya. Ini terutama kalau yang pegawai-pegawai itu begitu ya, kan pajaknya udah dipotong kan begitu ya Pak ya. Atau ada yang freelance, self-employed atau yang bisnis kecil-kecilan itu, saya bisa nggak gitu ya ikut PPS. Nah ini siapa saja ini yang bisa ikut PPS Mbak, supaya Sobat Kemasjak juga bisa mengidentifikasi ini nih, saya boleh ternyata gitu ya, saya ternyata nggak boleh. Siapa saja nih Pak yang boleh? Target utamanya kan ini memang wajib pajak orang pribadi, tetapi ada dua skema yang kalau kita lihat di ketentuannya. Skema pertama itu dikelompokkan bagi mereka yang sudah ikut tax amnesty di periode 2016. Jadi dulu tax amnesty itu kan boleh untuk orang pribadi dan badan, sehingga untuk skema 1 ini yang boleh ikut PPS adalah wajib pajak orang pribadi yang dulu ikut TA, dan juga wajib pajak orang badan yang juga ikut TA. Dalam pengungkapan TA di masa 2016 itu masih ada yang belum terungkap atau ketinggalan ataupun dulu sengaja masih disembunyikan, sekarang sadar sebagusnya tidak disembunyikan lagi. Itulah skema 1. Jadi kelompok yang boleh ikut PPS skema 1 adalah bagi peserta TA di masa 2016 yang masih ada ketinggalan aset yang belum dilaporkan. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua adalah mereka-mereka khususnya hanya untuk orang pribadi yang tidak ikut tax amnesty, tapi merasa di tahun 2016 sampai 2020, jadi periode 2016 sampai 2020, ada harta yang belum dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak melalui SPT-nya. Nah, itulah skema 2, tarifnya sedikit lebih tinggi nanti 12% sampai 18%, diperbolehkan untuk mengikuti PPS. Jadi tadi skema 1 untuk ikut TA yang lampau, skema 2 yang tidak ikut TA tetapi hanya untuk pengungkapan aset 2016 sampai dengan 2020. Karena sekarang kan tahun 2022, ini periode yang mau di PPS kan ini adalah aset di akhir 2020 ke bawah. Mungkin kalau saya mau elaborasi lagi supaya lebih jelas, tadi juga kita sudah diskusi mengenai ini. Kalau diskusi pertama, kalau ada orang pribadi ikut TA skema 1 tadi, kalau dia untuk yang belum dilaporkan di 2016 ke belakang ikut skema 1. Tapi dalam hal dia pun yang ikut TA ini di 2000 setelahnya pun masih ada lagi harta yang nggak diungkapin sama dia, tidak disampaikan di SPT 2017, 2018, 2019 sampai 2020, bolehkah ikut PPS? Jawabannya adalah boleh, tetapi tarifnya menggunakan skema 2. Nah, jadi kalau kita elaborasi lebih detail lagi, orang pribadi yang sudah ikut TA boleh ikut skema 1 untuk harta yang belum dilaporkan di 2016 ke bawah, di akhir 2015 ke bawah, dia boleh bayar dengan skema 1, tapi dalam hal yang sudah ikut TA ini pun
ada aja kan wajib pajak udah ikut TA pun di 2016, 17, 18, 19, 20 pun masih ada ketinggalan tidak masuk. Bolehkah dia? Boleh, tetapi ikut skema 2 dia tarifnya sedikit lebih tinggi. Jadi wajib pajak orang pribadi yang udah ikut TA itu kayaknya bisa ikut skema 1 dan bisa ikut skema 2. Wajib pajak orang badan udah ikut TA boleh hanya ikut skema 1 untuk pengungkapan akhir 2015 ke bawah. Wajib pajak orang badan nggak boleh ikut skema 2. Untuk 2016 dan berikutnya dia nggak boleh ikut PPS. Nah, kemudian untuk orang pribadi yang ikut skema 2, ini kan sebenarnya nggak ikut TA. Dia di ketentuan dikatakan untuk harta yang dilaporkan lebih rendah di 2016 sampai 2020 dia bisa ikut skema 2. Pertanyaannya, kalau yang orang pribadi nggak ikut TA, tapi ada yang 2015 ke bawah dia mau under reporting, boleh nggak ikut? Di sini tidak dibuka untuk menyampaikan program PPS itu di bawah itu, karena memang untuk 2015 ke bawah udah daluarsa buat orang pribadi yang tidak ikut TA, sehingga tidak perlu. Jadi itu sih ada ada 2 skema, tetapi yang ikut skema 1 khusus untuk orang pribadi bisa juga ikuti skema 2. Yang udah ikut skema 2 nggak bisa ikuti skema 1. Itu ya kelompok-kelompoknya sebagian besar orang pribadi, mostly untuk yang ikut TA dan yang tidak ikut TA boleh mengikuti PPS. Ya, Pak. Itu pasti. Jadi ada 2 skema, Pak ya. Ada skema 1 itu bisa untuk WPOP dan WP Badan yang sudah pernah ikut TA. Sementara skema 2 itu hanya berlaku untuk WPOP yang belum ikut TA untuk harta yang belum diungkap, belum dilaporkan di SPT 2016 sampai dengan 2020 begitu ya. Nah, ini memang terutama ini kalau WPP orang pribadi ini kan berarti dia bisa ikut 2, yang skema 1 begitu ya, dan skema 2 begitu ya. Nah, ini yang sering itu kalau ini ada harta-harta hibah segala macam begitu ya, Pak ya. Lewat ya, yang belum dilaporkan gitu ya. Ini kesempatan bagi sobat Komajak untuk ya inilah apa mendapatkan pengampunan dengan tarif yang luar biasa kecil sebetulnya, luar biasa kecil ya dibandingkan dengan tarif normal begitu ya Pak ya. Nah ini untuk stressing tarif ini yang sangat menguntungkan begitu ya bagi sobat Kompas yang akan berpartisipasi ikut PPS. Ini luar biasa nih perbedaannya Pak, perbedaan dengan tarif normal. Ini bisa dielaborasi Pak, tadi sudah disinggung sedikit Pak. Iya, kalau untuk skema 1 kan tarifnya 6 sampai 11, 6% itu tarif tengahnya dulu lah. Mungkin untuk skema 1 kan udah ikut TA dulu, tapi ketinggalan. Tarif tengahnya yang umum adalah untuk harta yang ada di Indonesia yang belum dilaporkan, tarifnya 8% dia bayar uang PPS-nya. Tapi sehingga ini akan dengan bayar 80% udah dianggap patuh, potensi dikenakan SKP 30%, denda 200% tidak terjadi lagi. Ini untuk harta-harta yang ada di Indonesia maupun ada di luar negeri tapi dibawa ke Indonesia, direpatriasi, itu tarif tengah 8%. Ada tarif yang lebih murah lagi 6% untuk skema 1 ini apabila khusus untuk mereka yang punya harta di luar negeri dan dibawa ke Indonesia. Plus diinvestasikan pula ke surat berharga negara Indonesia dan untuk investasi di sumber daya alam dan renewable energy. Jadi ada prasyaratnya. Kalau mau dapat tarif yang lebih murah dari yang tengah, tarif tengah 8%, mau dapat 6%, dari luar negeri asetnya dibawa ke sini dan diinvestasikan untuk pemerintah surat berharga negara dan kemudian atau renewable energy. Yang dimaksud diinvestasikan ini bukannya dikasih sih, ditanamkan lah di surat berharga negara, di ORI, sukuk retail, SBN-nya pemerintah, nanti kan toh dapat bunga juga sebenarnya itu. Itu bisa dapat 6%. Nah dalam hal asetnya ada di luar negeri, nggak dibawa pulang, itu tarifnya lebih tinggi 11%. Jadi tarif
bagi orang pribadi yang sudah ikut TA maupun badan yang sudah ikut TA, kalau ikut PPS, program pengungkapan sukarela, bisa bayar 8%, hartanya declare di Indonesia dan berada di Indonesia ataupun dari luar negeri dibawa ke Indonesia. Kalau diinvestasikan ke SBN maupun diinvestasikan ke renewable energy, energi baru terbarukan, di tarifnya lebih rendah 6%, tetapi kalau asetnya di luar negeri dan nggak dibawa pulang, tarifnya 11%. Itu skema 1 untuk yang udah ikut TA. Untuk yang skema 2, orang pribadi yang tidak ikut TA untuk case 2016 ke 2020. Tarifnya itu 12% sampai 18%. Tarif tengahnya 14%, yaitu untuk harta yang dideklar di Indonesia, ada yang belum dilaporkan itu 14%. Atau harta ada di luar negeri, dibawa ke Indonesia, tapi pakai sendiri, itu 14%. Nah, untuk harta yang ada di luar negeri, dibawa ke Indonesia, diinvestasikan ke surat berharga negara Republik Indonesia, ORI, suku retail, saving bond retail, dan lain sebagainya, maupun ke diinvestasikan renewable energy, tarifnya 12%. Dan yang paling mahal adalah apabila hartanya ada di luar negeri dan tetap di luar negeri, itu 18%. Nah, kalau kita lihat tarifnya ini, kalau dibandingkan amnesti yang pertama, kelihatan agak tinggi, karena dulu kita mulai dengan 2%, 4%, 6%. Tetapi yang perlu kita lihat sebenarnya, tarif normalnya, seandainya harta ini kan bicara PPS, pengungkapan sukarela, berarti ada yang sebelumnya sudah dimiliki tapi tidak diungkap. Kalau seandainya DJP nemu sendiri, ini kan tarifnya bisa sampai 30%, tarif orang pribadi misalnya, plus denda cukup tinggi. Kalau peserta TA, dendanya 200%. Kalau tidak peserta TA, dendanya cukup tinggi juga sesuai KUP. Jadi 30% plus, ini dibanding dengan 12-18, diskonnya itu lebih dari 50% sebenarnya untuk pembayaran pajak. Dan kemudian menjadi tidak ada lagi kekhawatiran burden apa-apa, udah completely patuh, sehingga menghadapi hari esok, dia bisa tenang. Itulah kira-kira tarifnya overall 6% sampai 11% untuk skema 1 peserta TA yang lama, 12% sampai 18% untuk non peserta TA. Gitu Pak saya. Baik, jadi cukup menarik sebetulnya Pak ya, dibandingkan dengan tadi gitu ya. Kalau ke TA dia bisa kena 90% begitu ya. Iya. Ya dari total aset itu besar sekali begitu ya. Memang nggak serendah waktu TA sih, tetapi harus lihat ke tarif normalnya kalau mau melihat efektifnya. Ya. Iya Pak, ini seharusnya bisa menjadi pertimbangan betul begitu bagi Sobat Penguasa untuk memanfaatkan kesempatan ini ya, ruang yang diberikan pemerintah untuk wajib pajak mengambil inisiatif mengikuti program PPS sebelum terlambat. Ini masih ada 3 bulan lagi Pak ya. Nah, ini Pak yang cukup menarik ini kalau terkait dengan ini ya, terkait dengan ketentuan repatriasi dan menanamkan investasi, ini kaitannya dengan PPS ini ada waktunya atau ada ketentuan lain nggak Pak? Iya, jadi kan periode program PPS sampai dengan akhir Juni. Nanti ada aplikasinya karena semua dilakukan dengan online. Setelah kalau mau tarif rendah, janji dulu aja nanti saya akan repatriasi aset saya di luar negeri, misalnya ada jumlahnya X. Nah, repatriasi berarti dibawa ke Indonesia ya. Nah, menurut ketentuannya untuk dapat tarif rendah ini, baik untuk tarif tengah kan, tarif tengah itu kan harus repatriasi ya. Itu paling lambat 30 September 2022. Jadi misalnya sekarang bulan Maret atau bulan April mengisi SPPH, nanti masih ada waktu sampai 30 September 2022 untuk melakukan repatriasi untuk aset yang dideklar ada di luar negeri. Nah, repatriasinya dibawa apalagi kalau itu dalam bentuk aset keuangan kan gampang, apakah itu deposito, rekening bank, rekening apalah, itu kan bisa dipindahkan dari bank ke bank masuk ke Indonesia. Namun untuk menggunakan tarif
sesuai dengan kategori repatriasi, itu yang sekarang ini berbeda sama yang TA, holding periodnya ada 5 tahun. Kalau di TA itu saya ingat holding periodnya 3 tahun, jadi nggak boleh, jadi bawa terus harus diada di Indonesia paling sedikit 5 tahun. Kalau dia bawa ke Indonesia tuh hanya sebulan, masuk pergi lagi ke luar negeri, dia nggak berhak untuk menggunakan tarif repatriasi ini yang 6%, 8%, ataupun 12%, 14%. Jadi ada periodenya, 30 September 2020 harus masuk. Sebagian besar ini melalui perbankan sih, karena harus ada, setahu saya ini harus ada buktinya, sudah dibawa, harus ada bukti transfernya. Nanti kalau diperiksa, kalau misalnya aset keuangan dari Singapura ditransfer ke Bank Mandiri, nanti di Bank Mandiri pun akan melapor ke Direktur Jenderal Pajak bahwa aset si A udah ada di sini, ditempatkan di SBN dan bla bla bla, sehingga akan termonitor sampai 5 tahun. Jadi persyaratannya dibawa ke sini melalui sistem perbankan. Kalau aset keuangan holding periodnya 5 tahun, baru dapat tarif ini. Dan ini menarik juga, pemerintah juga mau kasih tarif yang lebih rendah lagi apabila sudah dibawa dari luar negeri, diinvestasikan pula di surat berharga negara. Sebagaimana kita ketahui, surat berharga negara adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah untuk membiayai defisit dari tahun ke tahun. Karena sama dengan negara-negara di banyak dunia, APBN kita masih defisit, dan untuk defisit selalu diterbitkan surat utang. Surat utang adalah mekanisme yang paling mudah dan paling sehat mengambil utang suatu negara karena pembelinya banyak. Kalau kita minjem itu, yang ngasih pinjam itu 1 orang, 2 orang, atau 1 instansi, 2 instansi, lebih ribet. Kalau surat utang itu market pembelinya lebih banyak, sehingga penerbit surat utang ini pasti dapat tingkat bunga yang lebih rendah dan juga persyaratannya lebih lunak. Berbeda dengan kalau minjem itu kita negosiasi dengan bank, dengan institusi. Nah, kalau yang peserta PPS ini membeli surat berharga negara itu kan bisa dibeli di semua bank, akan ada peserta lelang surat berharga negara dari yang terdaftar. Itu dibeli di sana, automatically kategorinya sudah diinvestasikan. Surat berharga negara itu kalau yang di level retail itu ada ORI, sering dengar ORI kan, obligasi Republik Indonesia. Itu juga dari waktu ke waktu ditawarkan Kementerian Keuangan. Kalau dibelikan ke situ juga itu kategorinya sudah diinvestasikan di SPN. Atau sukuk retail yang Islamic bonds, ada juga saving bonds, ataupun ada seri-seri lain. FR kan diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, itu boleh dibeli sebagai bukti bahwa sudah diinvestasikan di SBN. Dengan demikian tarifnya tadi saya lihat 2% lebih rendah dari tarif yang semestinya. Holding periodnya yang agak tricky sih, holding periodnya 5 tahun, sehingga harus tetap diinvestasikan di SBN ataupun pindah-pindah ke investasi energi terbarukan bisa juga sih selama 5 tahun. Iya. Dan saya duga juga ini harusnya sama dengan TA yang lalu. Ini ada daftarnya sih bank-bank yang berhak mengelola ini supaya melapor terus ke pemerintah, dan Direktur Jenderal Pajak bisa mengikuti, memastikan bahwa holding period ini dipatuhi oleh wajib pajak yang menggunakan tarif ini. Karena DJP, pemerintah, Kementerian Keuangan juga tidak mau wajib pajak menggunakan tarif rendah, nggak taunya hartanya baru setahun udah pergi. Nah, itu perlu dimonitor di level berikutnya, karena kalau ini dilanggar tarifnya mungkin berbeda. Begitu Pak saya mengenai repatriasi. Ini saya highlight, jadi pemerintah dengan program BPS ini masih memberikan ruang begitu ya. Istilahnya untuk repatriasi masih diberikan waktu paling lambat 30 September 2022 begitu. Jadi ya nanti PPh-nya janji aja dulu gitu ya, nilainya berapa begitu ya. Kemudian untuk investasi ini juga paling lambat 30 September 2023, jadi masih cukup lama, masih 1 tahun lebih ya Pak ya. Ini waktu yang cukup sebetulnya begitu untuk memilih
mau diinvestasikan di mana begitu ya. Dan holding periodnya tadi juga cukup lama dibandingkan dengan TA tadi Pak ya. Sekarang 5 Iya, dulu 5 tahun gitu ya. Ya mudah-mudahan bisa stay 5 tahun, bisa menambah inilah apa iklim menggerakkan ekonomi dalam negeri begitu Pak ya. Gitu. Ya, ya. Baik. Ini tadi sudah beberapa poin teknis sudah kita obrolin Pak. Nah, secara overall apa ya keuntungan yang didapatkan masyarakat atau didapatkan sobat Kompas yang ingin ikut program PPS ini, tadi beberapa sudah di highlight, tapi saya ingin coba lebih fokus atau lebih dalam lagi ya, apa Pak kira-kira yang masyarakat yang tadi sudah kita sebut yang paling konkret sebenarnya menghemat ya, atau membayar pajak dengan beban yang jauh lebih rendah. Itu keuntungan yang pertama, karena menghemat dengan bayar tarif final yang tadi apakah 6%, 8%, 11%, ataukah 12, 14, 18%, itu jauh di bawah dibanding kalau dia tarif normal. Dibanding tarif normal tanpa denda aja 30% udah lebih rendah. Ya. Tapi kalau ini menyampaikan sesuatu yang ketinggalan, berarti udah pasti ada sanksinya kan. Kalau dia peserta TA dulu sanksinya 200%. Jadi 30% plus 2% seperti Pak saya bilang tadi udah 90%. Jadi bandingin 90% kali nilai harta dibanding dengan tarif 8%. Itu kan udah beda berapa. Nah seandainya dia nggak peserta TA pun denda KUP berapa kalau ketemu oleh pemeriksa pajak. Jadi keuntungan pertama adalah membayar pajak kemudian menjadi sudah patuh dengan beban yang jauh lebih rendah daripada yang semestinya. Keuntungan kedua adalah ini kesempatan untuk melaporkan aset yang belum dilaporkan, sehingga data yang dimiliki semua daftar aset masuk di sistem Direktorat Jenderal Pajak. Kalau Direktorat Jenderal Pajak memiliki aset nanti baik dari luar negeri, aset keuangan maupun dalam negeri, aset keuangan maupun non keuangan, properti, saham, mobil dan lain sebagainya kan mengalir terus ke DJP, dicek ke SPT. Nah ini dengan ikut PPS ini kalau semua aset seseorang udah masuk ya nothing to worry, nggak ada lagi yang perlu dikhawatirkan oleh wajib pajak. Jadi udah menghemat, nggak perlu khawatir lagi karena besok-besok terus ke depan ini DJP kan berbenah, datanya udah banyak masuk banyak dari berbagai sumber, IT-nya semakin canggih, sekarang lagi bikin Cortex, sehingga bisnis proses dan supporting mesin untuk mengolah data ini makin cepat. Dengan mudah later on itu akan bisa data masuk cek, nggak ada di SPT nggak? Oh ada, atau lebih SPT-nya lebih tinggi apa lebih rendah dari total data ini? Lebih rendah, nah, itu akan lebih cepat later on DJP untuk menemukan hal tersebut. Sehingga lagi-lagi dalam semangat reformasi perpajakan secara kontinuitas, ini memberikan kesempatan, mari sama-sama berbenah, DJP, IT-nya lagi diperbaiki, bisnis prosesnya lagi diperbaiki, data manajemennya diperbaiki, sumber datanya makin banyak. Wajib pajak juga kau benahilah, silakan PPS, supaya harta masuk sama-sama baik, sehingga overall lingkup perpajakan di Indonesia ini semakin sehat, sehingga continuous gitu loh yang saya katakan tadi awal, tidak berhenti-berhenti memperbaiki overall perpajakan. Kemudian yang ketiga benefitnya mirip-mirip tadi mengenai sudah lapor ya, di janji di undang-undang itu kalau dilapor tidak akan diterbitkan surat ketetapan pajak atas kewajiban pajak tahun 2016 sampai 2020 untuk PPHOP yang ikut skema 2, dan yang pajak skema pajak yang tidak akan diterbitkan SKP ini menurut ketentuan di sini adalah PPHOP-nya enggak, PPH output-nya tidak,
PP-nya juga tidak, sepanjang sudah datanya sudah terungkap di PPS ini. Nah, itu kan juga ada nuansa pengampunannya di sini. Dan yang terakhir juga diketahui bahwa, nggak tahu lah ini benefit atau apa ya, untuk di undang-undangnya supaya nggak terlalu overly khawatir, dikatakan bahwa data dan informasi yang bersumber dari surat pemberitahuan pengungkapan harta SPPH dalam rangka program PPS ini tidak dapat dijadikan dasar penyidikan, penyelidikan, penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Jadi memang artinya data ini pun akan di-keep confidential oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tidak disebar kemana-mana atau di-share atau dikoordinasikan untuk instansi lainnya. Jadi itu ya mungkin ya keuntungan juga lah bagi wajib pajak. Itu sih kira-kira benefitnya cukup bagus. Benefitnya cukup banyak ya Pak ya. Yang pertama tadi hemat gitu ya. Yang kedua diampuni bukan hanya PPh OP-nya, tetapi output-nya, kemudian PPN-nya begitu ya. Yang jelas bisa tidur nyenyak lah begitu ya ketika Sobat Komajak nanti ikut PPS, karena DJP pemerintah sekarang juga terus berbenah untuk data-data yang sifatnya manual itu akan semakin dikurangi, sehingga koordinasi data melalui instansi gitu ya, semua instansi di pemerintah maupun private sector itu nanti mengalir datanya ke DJP begitu, sehingga agak sulit kalau nanti Sobat Komajak mau nyembunyiin asetnya yang belum dilaporin, sulit begitu ya. Yang mumpung ada program PPS gitu ya, harus dimanfaatin dengan baik ya. Dan mungkin aku boleh tambahkan, memang Indonesia agak unik, nggak banyak sebenarnya negara yang menggunakan pendekatan harta untuk menguji kepatuhan perpajakan. Tetapi Indonesia ini sistem perpajakannya, karena memang database di Indonesia belum canggih-canggih amat, sehingga data yang menyangkut penghasilan itu tidak selalu tersedia. Kita jadi menguji di belakang, sehingga menguji kepatuhan itu terkadang kita harus lihat asetnya, makanya di SPT orang pribadi muncul wajib menyampaikan daftar aset. Di beberapa negara sih ada nggak perlu nyampaikan aset, karena aset itu kan stok, sebenarnya yang dipajak itu PPh-nya. Nah, tapi karena Indonesia masih menggunakan pendekatan melihat aset sebagai menguji kepatuhan kita, sehingga ya para wajib pajak juga harus selalu alert dan mendetailkan asetnya dan melaporkannya di SPT, karena memang kalau mau dipercaya dianggap patuh harus dilihat asetnya itu. Jadi pendekatan aset ini masih sangat penting di Indonesia, oleh karenanya kita pun sebagai wajib pajak masyarakat masih harus selalu menata aset kita dengan baik, biasa mencatat, melaporkan gitulah, supaya nggak salah-salah ke depan. Baik Pak, terima kasih. Ini ada pertanyaan ini Pak, ada pertanyaan. Sebetulnya tadi sudah Bapak highlight beberapa kali. Gitu. Ini dari IG Live atau pertanyaan Pak dari akun Gun Memory. Selamat pagi Pak, izin bertanya apakah tarif PPS untuk WPTA yang tahun perolehan hartanya rentang 2016-2020 bisa menggunakan tarif skema 1. Nah ini pertanyaannya, teman ini tidak dijelaskan apakah ini OP atau badan ya. Jadi kalau 2016-2020 itu pasti skema 2 ya Pak ya. Dan dia hanya dibutuhkan untuk WPOP, begitu ya. Iya, badan nggak boleh. Ya, badan nggak boleh. Jadi kalau jawabannya nggak boleh. Iya. Jawabannya peserta TA kalau tahunnya 2016 ke atas nggak boleh menggunakan tarif skema 1. Dia diperlakukan sama dengan orang pribadi skema 2. Gitulah. Iya. Baik, ini kalau kita lihat cukup signifikan data penerimaan Pak ya. Ini mudah-mudahan nanti terus bergerak Pak ya. Sudah 24.157 WP yang ikut PPS sampai dengan Maret, sampai dengan 17 Maret ya. Penerimaan juga sudah 3.409 miliar begitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti terus bergerak ya Pak ya.
Iya, iya, sudah Alhamdulillah. bergerak ini, Pak. Nah, Pak, ini Ya. masyarakat kita kan memang kadang-kadang sukanya deadline karena nunda-nunda Ya. gitu ya, Pak ya. Ini saran untuk Sobat Kompas supaya udah nggak usah nunggu inilah, nggak usah nunggu deadline nih, segera gitu ya. Iya. Ini gimana nih Pak? Supaya nggak Eh, akhir-akhir ikutnya. DJP kan khususnya untuk program ini udah jauh lebih canggih lah di dalam mengakomodir IT ya. Sehingga berbeda kalau zaman TA itu orang kasakusuk pakai manual, bawa kertas sampai Ya, per pasang tenda di depan kantor pelayanan pajak, nunggu giliran, terus dicek lagi di meja di sana satu-satu, kalau lulus baru boleh dapat escort, kalau enggak ribet. Nah sekarang kan sudah mudah, setahu saya semua penyampaian SPPH atau sudah menggunakan aplikasi ya, online, nggak usah ketemu orang, jadi punya waktu pelan-pelan, tuliskan apa-apa ya, informasi apa yang masih yang bisa dimintakan di aplikasi SPPH, aset yang terlambat yang masih belum yang perlu diungkap, sehingga harusnya malam-malam pun secara santai lagi kosong bisa mengisi ini pelan-pelan. Jangan ditunda sampai akhir Juni, nanti pas lagi down pula musiknya, jadi bingung semua kalau nunggu. Tapi maksud saya, memang kalau informasi mengenai PPS kan selalu terkadang banyak sosialisasinya, tapi kan saking banyaknya informasi saat ini nggak mudah juga untuk ingat terus. Informasi mengenai data konkret, bukan data ya, prosedur konkretnya untuk menyampaikan SPPH gimana sih, itu ada di Pajak Go ID, udah banyak material di sana bisa di-download, telepon atau pakai jalur komunikasi dengan call center, pakai Twitter, pakai apa, udah banyak sekali untuk memastikan memahami urut-urutannya untuk ikut program PPS ini. Jadi pasti mudah dan bisa secara online, wajib pajak bisa menggunakan periode pada saat dia ada waktu, kemudian membayar sesuai dengan SPPH yang disampaikan, supaya kalau ada, bahkan sebenarnya kalau SPPH-nya salah kan diperbaiki lah, bisa diperbaiki nih. ya, ya. Kita mengisi sekarang, ternyata masih ada lagi ketinggalan ataupun kelebihan, perbaiki lagi periode berikutnya sampai dengan penutupan akhir Juni. Jadi kalau tiba-tiba masih ada, rupanya ada saldo rekening di sana belum masuk, tambahin lagi, bisa lagi yang PP yang kedua. Yang setahu saya sih memang boleh berkali-kali pembetulan sampai dengan periode penutupan. Nah, mari manfaatkan itu, periode pengungkapan pajak sukarela ini. Baik Pak, jadi saya catat ini ya, memang jadi untuk PPS memang dilakukan secara online melalui DJP online pajak.go.id gitu ya, melalui akun masing-masing pajak-pajak, kecuali nanti dalam kondisi kahar. Mudah-mudahan nggak ada kondisi kahar sampai akhir periode ya Pak ya, begitu ya. Baik, sebagai closing statement Pak, ini posisi Komwasjak mengawal kebijakan PPS ini, ya kebijakan sebaik apapun kan tetap ada potensi potensi moral hazard untuk oknum menyalahgunakan, abuse, kewenangan dan seterusnya. Posisi Komwasjak ini seperti apa Pak? Komite Pengawas Perpajakan kan dibentuk dengan undang-undang untuk mengawasi sistem perpajakan di Indonesia, baik khususnya lah dalam memastikan bahwa kebijakan perpajakan itu diimplementasikan sebagaimana mestinya. PPS adalah program pengungkapan sukarela yang masuk dalam lingkup perpajakan, sehingga ini juga bagian yang tidak terpisahkan dengan sistem perpajakan Indonesia. Ya tentu saja Komite Pengawas Perpajakan ikut melihat, memonitor implementasi, bahkan later on pun mengevaluasi pelaksanaan dari PPS ini. Jadi ini tetap masuk di pengawasan kita. Kita ikut monitor
untuk memastikan berjalan sebagaimana mestinya dan mengevaluasi later on. Sama dengan pajak-pajak lainnya, kalau biasanya kan Komwasjak itu bekerja dengan dua tiga angle. Angle pertama kan menerima aduan. Kalau ada yang masyarakat mengadu bahwa merasa ini perlakuan pajak ini tidak sesuai dengan yang seharusnya, termasuk PPS ini bisa juga. Atau nanti kalau kami melakukan evaluasi, kita melakukan evaluasi, kalau ada kajian terhadap program PPS ini, ya kalau bagus, kita bilang bagus, mau kalau ada kekurangan, kita bilang ada kekurangan. Jadi ini tetap masuk ke kita evaluasi lah. Mudah-mudahan ini suatu program bagus. Kalau saya bilang sih, karena ini rangkaian reformasi terus-menerus, harusnya mempunyai kontribusi yang positif untuk sistem perpajakan Indonesia overall. Mudah-mudahan juga positif lah feedbacknya ke pemerintah dan Komwasjak. Baik, terima kasih Pak Robert atas pencerahannya tadi, atas sharingnya. Banyak hal yang mudah-mudahan ini bisa ditangkap secara positif oleh masyarakat dengan cara menyambut kebijakan program PPS ini tanpa menunda-nunda gitu Pak ya. Kalaupun nanti dalam pelaksanaannya, dalam prosedur, dalam implementasi ada masalah, silakan disampaikan keluhan, komplain atau melalui saluran pengaduan di DJP ada juga, di Inspektorat Jenderal ada juga, di kami di Komite Pengawas Perpajakan bisa disampaikan melalui email pengaduan.komwasjak@kemenku.go.id atau saluran telepon di 123. Dan kemudian bisa melalui di website kami juga, website komwasjak.kemenku.go.id. Kami tentu saja akan segera merespon dengan proporsional keluhan Sobat Komwasjak begitu, supaya kita akan dalami dan mudah-mudahan bisa mendapatkan jawaban atas keluhan yang disampaikan. Baik, terima kasih Pak Robert, sekali lagi appreciate. Mudah-mudahan sehat selalu Pak. Saya dengar kayaknya mau bepergian, mudah-mudahan lancar nanti di perjalanan ya Pak ya. Oke. Baik, Sobat Komwasjak, demikian rangkaian acara IG Live dengan tema PPS pagi ini, siang ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi Sobat Komwasjak. Dan mohon maaf kalau ada kesalahan dan kesilapan selama memandu kegiatan ini. Terima kasih, Pak Robert. Kami kembalikan kepada host, Pak Fania. Sobat Komwasjak ya, saya, Mbak Nia. Siap, Pak. Siap, Pak. Baik, terima kasih Pak Sai. Halo Sobat Komwasjak, nggak terasa ya sudah 1 jam, hampir 1 jam lah setidaknya. Kita mengikuti perbincangan santai bareng Bapak Robert dan Bapak Saifuddin. Seru sekali ya, kita bisa mendapat gambaran tentang apa itu program pengungkapan sukarela, kemudian subjeknya seperti apa, tarifnya seperti apa, serta keuntungannya untuk wajib pajak itu apa saja. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Robert dan Bapak Saifuddin atas waktu dan ilmunya yang sudah dibagikan kepada kami dan Sobat Komwasjak pada hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada semua Sobat Komwasjak yang sudah mengikuti perbincangan santai ini dari awal sampai akhir. Semoga mendapatkan manfaat dan pemahaman yang lebih kuat tentang program pengungkapan sukarela. Dan bagi wajib pajak yang ingin ikut program pengungkapan sukarela, masih ada waktu loh sampai 30 Juni 2022 nanti. Nah, tidak lupa juga nih, saya ingin menyampaikan bahwa kami, Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan, sedang melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Jadi mohon dukungannya ya, Sobat Komwasjak semua. Akhir kata, saya Fania menutup acara Sajak siang hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan salah kata. Salam sehat, tetap bahagia, sampai jumpa di acara Santai Bareng Komwasjak selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.